Rehan yang harus menikahi Tika. Enggak Umi, enggak. Rehan gak perkosa dia. Jadi ngapain Rehan nikah sama dia? Gak mau. Enggak Umi, Asma gak setuju. Asma yakin Rehan gak salah. Iya Umi, kasihan atuh AA kalau dipaksa nikah tapi nggak cinta. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tika Nimas binti Nurdin Bejo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Asma gak bakal betah tinggal di pesantren Umi. Asma gak mau. Asma, Umi minta sekali ini aja kamu patuh sama Umi. Ya, kamu belajar di sini baik-baik. Kamu bikin Umi bangga jadi hafizah, menghafal Quran. Umi, Asma mau pulang. Asma gak mau di sini. Asma, udah kamu nurut aja. Ini demi kebaikan kamu juga kok. Innalillah, Ibu Badriah sakratul maut. Siapa Umi? Salah satu jamaah saya, Bu. Dia memang belakang ini udah sakit-sakitan. Tapi kondisinya sekarang jadi memburuk. Saya harus menjenguk dia. Kalau gitu, kami pamit dulu ya, Bu. Umi tungguin. Asma gak mau di sini. Asma mau pulang. Asma, kamu harus di sini. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Ya? Gak mau Umi. Asma mau pulang. Udah tinggal. Pamitan sama Teteh. Saya baca. Ibu harus sembuh, Bu. Tika gak mau kehilangan Ibu. Ibu tolong jangan tinggalin Tika, Bu. Tika, bisikan talbiyah di telinga ibumu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayang Tika Mi. Saya meninggal. Tika sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bapak sudah meninggal. Insya Allah, Bu Badriah, jangan khawatir. Saya akan mengurus Tika seperti saya mengurus anak saya sendiri. Terima kasih Umi. Tika sepeninggal Ibu Abdullah sama Umi. Maafkan Ibu gak bisa nemenin kamu. Ibu jangan tinggalin aku, Bu. Aku masih butuh Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi? Rumahnya Umi gede banget. Pasti enak tinggal di rumah sebesar ini. Tidurnya nyenyak di kamar besar. Kasur empuk. Punya banyak duit. Tika, ini rumah Umi.
Ya, beginilah adanya. Dan itu Hana, Rehan, anaknya Umi. Ini Tika, anaknya temannya Umi. Rehan. Tika, anak Umi ganteng banget. Weh, ini Abah nggak salah rumah nih. Kok ada bidadari di rumah Abah? Nama saya Tika, Mbah. Kok Mbah? Abah, panggil Mbah. Abah tuh masih muda, panggil Mbah, jangan dong. Maaf. Abah, jangan, Bah. Itu kan bukan makromnya, Bah. Ya, Oh, jadi Abah ini suaminya Umi, pemilik rumah ini. Mulai hari ini, Tika akan tinggal di sini bersama-sama kita. bagus itu, bagus. Abah setuju. Ayo, Abah anterin yuk. Yuk, Abah kasih tahu kamar yuk. Udah, biar Umi aja yang nganterin. Ayo, Tika. Enggak apa-apa. Umi bagaimana sih? Abah kan yang punya rumah, jadi Abah kasih tahu. Ayo, dianterin sama Abah. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Nah. Mendingan itu siapa namanya? Katika itu dicariin kontrakan aja deh Umi. Belum apa-apa Bu, udah gede gitu. Iya Umi, bener. Nggak bisa, Hana. Umi sudah janji sama teman Umi, Ibu Badriah, untuk merawat Tika sebagai anak sendiri. Umi kan harus menepati janji. Umi kan tahu Abah kayak gimana. Lihat tuh kelakuan Abah sekarang kayak gitu. Umi siap. Gimana nasib anakku ini nanti? Dion itu kan cuma orang miskin. Mana bisa dia biayain keperluan aku dan calon bayiku ini? Aku nggak mau nikah sama dia dan hidup miskin. Aku harus deketin salah satu laki-laki di rumah ini. Aku harus taklukkan. Kalau nggak Abah, ya Raihan. Mau ngintipin Tika. Udah tidur belum ya? Maaf, maaf. Baru mau diuntipin, dia udah nomplok, bener-bener ketriban durian runtuh. Saya benar-benar takut, Mas. Saya habis mimpi buruk, saya takut banget. Takut kenapa? Jangan takut. Kan ada Abah. Nggak apa-apa. Saya itu selalu mimpi buruk setiap malam. Kalau saya tidur, saya selalu mimpi buruk. Dan biasanya itu ada ibu yang nemenin. Ibu yang nenangin saya, tapi sekarang ibu udah gak ada. Kasihan. Saya benar-benar takut. Udah. Sekarang walaupun ibu udah gak ada, jangan takut. Ada Abah yang nemenin. Bah, jangan temenin saya. Nanti nggak enak kalau orang lain tahu. Saya nggak mau, Bah. Kan nggak apa-apa. Jadi Abah yang temenin. Kalau perlu Abah yang temenin sampai pagi biar bisa tidur enak. Bah, jangan, Bah. Udah nggak usah. Nanti kalau yang lain tahu bagaimana, Bah. Jangan, Bah. Ya nggak apa-apa, kan Abah cuma nemenin. Temenin. Bah, jangan. Abah tolong jangan, Bah. Nggak apa-apa, Abah cuma nemenin. Udah waktunya sholat tahajud. Abah kemana? Kok malam-malam gini nggak ada di kasur? Kalau abang ada di kamar, berarti abah tidur sama Umi. Alhamdulillah, akhirnya abah bisa adil juga. Yaudah deh, aku sholat dulu.
Pagi Umi. Umi, aku seneng banget deh. Akhirnya Abah mau adil. Akhirnya Abah mau tidur lagi sama Umi. Ya memang kan sudah seharusnya seperti itu Umi. Hah? Semalam Abah nggak tidur di kamar Umi kok. Terus Abah tidur di mana ya semalam? Soalnya Abah nggak ada di kamar juga. Astagfirullahaladzim. Abah? Astagfirullahaladzim, Abah. Kenapa? Kan pagi-pagi malah ngerumpi bukan disiapin makanan. Abah tuh keterlaluan banget sih, Bah. Tika baru 1 malam loh di sini. Abah udah tidur sama Tika. Ya Allah, ingat Abah, Tika itu anak angkatnya Umi dan seharusnya Tika itu jadi anaknya Abah. Kamu jangan sembarangan ngomong begitu sama Abah ya. Abah itu cuma nemenin Tika karena dia ketakutan. Lagian juga kan, Abah tuh menghibur supaya dia nggak inget terus sama ibunya, kan ibunya habis meninggal ya. Apa yang Abah lakukan sama Tika? Alah, Umi. Kamu kenapa bengong? Udah siapin makanan buat Abah, siapin baju, ayo. Astagfirullahaladzim, Tika. Apa yang Abah lakukan sama kamu? Umi, aku malu Umi. Aku sekarang udah ternoda. Astagfirullahaladzim. Maafin Umi ya, Tika. Kamu Umi bawa ke sini supaya kamu ada yang ngurus. Tapi sekarang malah begini jadinya. Maafin Umi ya. Tapi Umi tolong Umi jangan bilang sama Abah. Umi tolong jangan marah sama Abah. Karena Abah ngancem aku, Umi. Aku semalam gak bisa berbuat apa-apa. Kamu gak usah takut. Ini harus diselesaikan. Biar nanti Umi yang bicara sama Abah. Umi tolong jangan. Gimana nanti kalau aku diusir dari rumah ini, aku benar-benar udah gak punya siapa-siapa lagi. Udah, kamu tenang aja. Nanti Umi yang tanggung jawab ya. Abah, kok tega banget sih Abah nih? Tika itu kan masih lugu, masih polos. Kok tega Abah melakukan yang enggak-enggak sama dia? Ini sembarangan kalau ngomong ya. Abah tuh gak ngapa-ngapain. Jangan begitu. Abah cuma kasihan sama dia. Dia kan habis tinggal ibunya. Abah cuma nemenin biar jangan ketakutan. Begitu. Udahlah Abah, jangan bohong. Abah tuh tidur di kamar Tika. Pasti Abah selalu berbuat yang enggak-enggak. Sembarangan aja kalau ngomong. Aku juga yakin kok Abah pasti macam-macam kan sama Tika. Aku tahu sifatnya Abah. Kamu tuh apa sih? Dua-duanya merusak mood Abah. Kamu mesti... Abah? Kamu benar. Abah? Abah juga kamu. Lepasin Abah! Nih, biar nggak nyusahin lagi kamu diikat aja sama Abah dua-duanya lah. Pusing Abah jadinya. Biar nggak ngomong. Keluar. Astagfirullahaladzim. Afifah. Umi. Umi, ini pasti kerjaan Abah kan? Pagi-pagi Abah udah bikin masalah. Abah tuh harus tegur Umi. Mas Rehan, udah jangan. Udah, Rehan, jangan diperpanjang lagi. Umi udah gak mau lagi deh bertengkar sama Abah. Gak bisa. Abah tuh udah diomongin aja masih ngelakuin, apalagi didemin, makin lunjak Umi. Mas Rehan, kalau kamu berantem lagi sama Abah, yang ada kita lagi yang kena. Yang bakal disiksa tuh kita lagi, Mas Rehan. Jadi aku mohon udahlah jangan diperpanjang masalah ini ya. Udah Rehan, kamu pergi kerja sana. Kasihan nanti anak terlambat. Kalau ada apa-apa telepon Rehan ya. Viva. Yuk Mi berangkat. Assalamualaikum. Nah pamit ya Mi.
Waalaikumsalam. Hati-hati Abah. Umi, aku izin mau ziarah ke makam ibu. Soalnya aku kangen banget sama ibu. Ya udah kalau gitu sama Abah aja sekalian ikut ya. Naik deh. Gak usah, Bah. Aku gak mau ngerepotin Abah. Gak apa-apa, aku jalan sendiri aja. Enggak apa-apa. Ayo. Abah kan sekalian lewat. Ayo. Abah, udah biar Umi aja yang nganterin ya. Paling juga cuma sebentar. Habis itu Umi pulang. Gak usah Umi. Umi tahu nggak, perempuan itu kalau keluar rumah harus seizin suaminya. Nah sekarang Umi nggak boleh sama Abah keluar rumah, nggak dapat izin dari Abah. Jadi jangan keluar, diam di sini, ya. Naik. Udah naik aja. Naik. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berjanji sama Bu Badriah untuk menjaga anaknya. Tapi sekarang, aku tidak berdaya menghadapi kelakuan Abah. Kok Abah dicuekin nih? Dianggurin aja. Bah, aku sedih. Aku tuh inget. Soalnya ibu sebelum meninggal, ibu itu ngutang sama tetangga buat biaya pengobatan ibu. Dan kata orang, kalau utang itu dibawa sampai meninggal dan kalau belum dibayar nanti akan ditagih di akhirat. Aku kasihan sama ibu. Ibu itu harus menanggung hutang sampai dia meninggal. Ya kalau begitu sudah tenang aja. Tenang aja, nanti Abah yang bayarin ya. Lu jangan nangis. Cep. Abah benar mau bantuin buat bayarin utang ibu? Ya iya. Berapa sih utangnya? 25 juta. Hah? 25 juta? Banyak amat. Kirain hanya beberapa ratus ribu gitu. Udah Bah, biar aja. Biar aku banting tulang cari uang buat bayarin utang ibu. Aku gak mau ngerepotin Abah. Ya udah deh. Nanti Abah yang bayarin ya. Jangan sedih lagi ya. Abah gampang banget diporotin. Wah, apa mungkin Abah ini jadi orang yang tepat buat dijadiin bapak untuk anak didankan denganku. Tapi itu berarti aku harus bersedia jadi istri ketiganya Abah. Kayaknya aku harus pikir-pikir lagi deh. Karena kan di rumah itu juga ada Reyhan yang lebih muda, ganteng lagi. Bisa dicoba dulu itu Reyhan. Masa sih dia gak tergoda sama aku? Senengnya bisa belanja barang-barang kayak gini tanpa keluar duit sama sekali. Abah bener-bener udah kepincut sama aku. Tika, kamu bawa belanjaan? Bukannya kamu tadi bilang mau ke makam ibu kamu? Iya Umi, tadi kan saya habis ziarah, terus diajakin sama Abah ke mall. Katanya belanja itu bisa menghibur diri, supaya saya itu gak sedih terus ingat ibu meninggal. Terus kamu terima semua belanjaannya Abah? Kamu gak mikir kalau Abah itu udah punya istri? Nanti apa kata orang coba? Saya juga tadi udah nolak Kak, tapi Abah yang maksa. Abah bilang kalau saya nggak nurut sama Abah, saya bakal diusir dari rumah ini. Padahal saya udah nggak punya siapa-siapa lagi selain keluarga ini. Ini, Umi sama Kak Afifah ambil aja. Ini emang bukan hak saya. Kenapa belanjaan Tika diminta? Hah? Kalian gak rela Abah belanjain buat Tika? Abah tuh salah sangka, Bah. Umi, denger.
Salah sangka apa? Tika ini anak yatim, Umi. Dia tuh baru bersedih. Anak yatim itu harus disantuni, harus dikasihi, harus disayangi. Bagaimana sih Umi? Abah, Umi itu nggak jahat sama Tika. Abah jangan salah paham. Kamu selalu bela-belain Umi. Apa? Ini bukan salahnya Umi ya. Udah tahu Uminya begitu. Lagian kalau Umi memang kasihan sama Tika, Umi mulai sekarang tuh ngelayanin keperluannya Tika. Abah, jangan, Bah. Abah jangan kayak gitu sama istri-istri Abah. Nggak apa-apa. Ini rumah Abah. Apa yang ngatur? Tahu? Jadi jangan begitu. Layani keperluannya dia. Coba, ayo, layani keperluan Tika. Atau kau perlu kan Tika sekarang habis belanja nih, capek ya kan? Ya kan? Nah, yuk, kita pijit nih. Bawa barang-barangnya. Bawa barang-barangnya. Sini. Nah, Umi pegang satu. Nah, bawa. Ayo kita berangkat. Berangkat. Sana berangkat. Berangkat. Kenapa ya, Mbok? Abah itu selalu terus-terusan nyiksa Umi. Iya, masa nyonya besar suruh melayani tamu? Zaman udah edan. Abah jangan gitu sama Umi sama Kak Afifah. Aku nggak capek kok, jadi aku nggak perlu dipijit. Kalau Abah bilang harus dipijit. Kamu tidur. Cepat. Pijit. Nggak, Bah. Umi nggak mau. Abah, kenapa sih harus kita yang mijit? Kenapa nggak panggil tukang pijit aja? Panggil tukang pijit, siapa yang mau bayar? Enak aja. Udah pijit, kenapa jadi ngelamun pijit? Udah pijit. Begitu. Kalau aku jadi nyonya di rumah ini, pasti akan dapat perlakuan seperti ini. Dimanjain terus. Jadi nggak sabar pengen buru-buru jadi nyonya besar di sini. Tapi aku males sih kalau jadi nyonya Abah. Aku maunya jadi nyonya tuan muda yang tampan itu, Nyonya Raihan. Dah, Abah mau mandi dulu. Pijit terus ya, jangan kekencengan, ntar dia sakit lagi. Jangan berhenti, ingat. Mi, udah nggak usah Mi. Nggak usah Kak. Asma? Kurang ajar banget sama Umi. Lu pikir lu siapa? Sekarang lu pergi dari sini. Pergi. Asma, jangan, lepasin. Umi tenang Umi. Asma nggak bakal biarin harga dirinya Umi diinjek-injek sama perempuan ini. Pergi nggak lu? Pergi. Lepasin, pergi. Kayak suara Tika. Pasti Umi sama Pipa macam-macam lagi nih sama dia. Nantangin Abah. Asma, kamu istighfar, nggak boleh kayak begitu kamu. Enggak Umi, ini nggak bisa dibiarin. Dia keterlaluan Umi. Kok kamu pulang? Hah? Udah pulang bikin masalah lagi. Ngapain? Kamu kabur dari pesantren. Ngapain? Abah, untung Asma kabur dari pesantren, jadi Asma bisa belain Umi. Asma nggak rela kalau ada perempuan lain masuk ke rumah ini. Asma nggak rela. Abah tuh nggak puas ya nyakitin Umi. Abah? Kamu tahu nggak? Yang bawa si Atikah itu ke rumah ini, Umi. Tahu? Bukan Abah. Umi bawa dia nginep di sini. Umi. Sembarangan kamu ngomong kayak begitu. Kamu terkejut ya? Si Umi yang begitu. Makanya kalau mau nyalain orang tuh, lihat-lihat dulu, cari dulu masalahnya. Asma nggak peduli Abah. Pokoknya Asma nggak mau ngeliat perempuan ini tinggal di rumah kita. Apalagi dia mau jadi nyonya besar di rumah ini. Sana lu pergi. Mau ngapain? Kamu mau ngapain? Asma mau ngusir dia Abah. Apaan kamu ya? Kamu nggak pernah. Abah lepasin. Abah lepasin. Abah. Ya Allah. Abah.
Abah. Abah lepas. Abah tolong jangan sakitin Umi. Aduh. Atika nggak apa-apa. Enggak, Abah. Untung nggak apa-apa. Ini semua kalau Umi minta maaf. Abah, kok malah Umi yang minta maaf? Kan Abah yang salah, Abah yang minta maaf sama dia. Kamu ngomong dulu yang minta maaf. Makan. Minta maaf. Abah jangan, Abah. Minta maaf. Minta maaf. Bah, udah Bah, Abah jangan siksa Umi lagi. Lebih baik aku yang pergi dari sini. Aku nggak mau bikin keributan di sini. Apalagi bikin Abah, Umi, sama anak Abah salah paham. Jangan pergi. Abah jamin nggak ada satupun yang bisa ngeganggu kamu. Abah jagain kamu di rumah ini. Kalau perlu kamu tidur, Abah jagain. Oh ya, tenang aja. Diam. Umi kenapa diem aja sih Umi? Kalau Umi nggak bertindak itu orang nanti jadi istri ketiga Abah. Asma, kenapa kamu kabur dari pesantren? Sekarang kamu ikut Umi ke pesantren. Umi jangan bawa Teh Asma lagi ke pesantren. Umi jangan paksa Asma ke pesantren Umi. Semakin Umi paksa Asma ke pesantren, semakin Asma nggak mau tinggal di sana. Kalau Umi paksa Asma terus, Asma bakal pergi selamanya. Asma bakal ninggalin rumah ini. Dan Umi gak bakal ngeliat Asma selama-lamanya. Senandung laguku, ku nyanyikan selalu untukmu. Umi penyaju hatiku, tanpamu tiadalah. Umi Asma mohon jangan bawa Asma ke pesantren. Umi Asma gak mau. Baiklah. Asal kamu betul-betul mau janji sama Umi bahwa kamu akan bertobat. Dan kamu gak bikin masalah lagi di keluarga ini. Maafin Asma. Hatiku, Umi kaulah harapanku, tanpamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kayak gitu banget? Aduh cerita A. Ada apaan? Itu si siapa namanya Katika Ya? itu disayang banget sama Abah. Sampai-sampai tadi tuh Abah tuh nyiksa Umi cuma buat belain dia. Abah sampai nyiksa Umi gara-gara Tika. Iya. Ya Allah, Abah tuh bener-bener. Dia nggak bisa ngeliat cewek bening dikit langsung aja dipepet ya. Terus tadi Teh Asma tiba-tiba ada di rumah. Dia kabur dari pesantren gitu. Jadi Teh Asma udah ada di rumah. Itu Teh, kamu emang kayak gitu orangnya. Jangan ikutin ya. Terus apa lagi? Ate mendingan ngomong sama Abah deh. Yang ngomong sendiri. Biar Abah tuh nggak terus-terusan nyiksa Umi gitu. Percuma aku ngomong sama Abah. Dia nggak akan berubah. Mending aku ngomong sama Tika biar dia menjauh dari Abah. Aku harus taklukin Raihan malam ini. Lihat aja. Ayo silakan diminum. Nih, makasih ya. Bagus. Aku tinggal lanjutin rencana berikutnya setelah obat tidur itu bekerja. Jadi gini, Tika maaf sebelumnya. Tapi aku minta kamu jaga jarak sama Abah. Bukannya apa-apa, Abah itu genit. Dia kalau ngeliat perempuan cantik, pasti dia langsung pepet. Umi udah baik kan sama kamu? Kamu gak mau dong nyakitin hatinya Umi. Apalagi sampai ngerusak hubungan Umi sama Abah. Aku sebenarnya juga udah berusaha nolak. Tapi Abah yang terus-terusan deketin aku. Aku juga sampai bingung harus gimana lagi.
Kenapa mataku tiba-tiba berat banget ya? Aku mau melakukan apapun yang terbaik buat keluarga ini. Syukurlah. Makasih ya Tika. Kamu ke kamar dulu. Rayhan, kamu kenapa? Mau aku bantu? Enggak. Ini aku kayak kecapean aja deh. Makasih tehnya. Ya, aku duluan ya. Iya. Tika, sekarang Abah nih nggak bisa tidur. Tika kemana? Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Rehan, apa yang kamu lakukan? Bangun. Bangun! Apaan sih kamu? Abah yang apaan? Datang musuh banget. Nah ini, kamu ngapain tidur sama dia? Maafin aku. Aku udah berusaha nolak, tapi Rayhan yang paksa aku untuk tidur di sini. Ngomong apaan kamu? Kurang ajar. Rehan gak ngapa-ngapain, Bah. Nggak ngapa-ngapain bagaimana? Udah tahu kamu tidur bareng dia, nggak apa-apa bagaimana? Dah. Ya Allah, kasihan kamu Tika. Mas Rehan, aku sungguh nggak nyangka. Kenapa kamu bisa berbuat serendah ini, Mas Rehan? Abah udah, Abah. Kita selesaikan baik-baik aja. Kalau memang Rehan Tika, kita nikahkan aja mereka. Rehan gak dia. Serius Umi. Umi harus percaya sama Rehan. Rayhan, kamu kok ngomong gitu sih? Padahal kamu semalam yang maksa aku. Tika, kamu kenapa? Masuk angin? Umi, aku hamil, Umi. Astagfirullahaladzim. Hamil? Aku gak mau, Umi. Anak yang aku kandung lahir tanpa bapak. Jadi di antara Rayhan atau Abah, di antara kalian harus tanggung jawab. Karena kalian berdua yang udah di aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni suami dan anakku. Karena mereka telah berbuat dosa besar ini. Kenapa Mas Rehan bisa melakukan perbuatan sehina ini? Mas Rehan udah berubah. Kamu gak seperti dulu lagi aku kenal Mas Rehan. Rehan gak pernah ngapa-ngapain Tika, Bah. Itu anak Abah kali. Abah aja yang nikahin Tika. Abah sih memang sayang juga sih sama Tika. Cuma kalau harus tanggung jawab yang enggak. Rehan aja kali ya, itu kan anaknya Rehan. Dasar kakek peot. Maunya senang-senang doang sama aku. Giliran disuruh tanggung jawab, ngelak. Rayhan juga gak mau tanggung jawab. Kalau gini rencana aku bisa gagal. Tika jangan. Udah gak usah disusulin. Ntar makin gede kepala dia. Asma, tapi gak tenang. Takut Tika beneran bunuh diri. Percaya deh sama Asma, dia tuh cuma gertak doang. Udah mendingan pergi ya, aku ngurusin kafe A. Udah sana. Udah sana pergi. Tika, kamu jangan bunuh diri.
Itu perbuatan yang terkutuk. Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya Tika, pokoknya udahlah. Umi akan bicara sama Abah dan sama Rehan. Salah satu dari mereka pasti akan bertanggung jawab. Tika. Asma percaya sama Aa, nggak mungkin ngelakuin itu. Iya Asma, Aa emang gak ngelakuin itu. Tapi Aa tetap aja gak bisa ngebiarin dia kayak gini. Tika, Umi janji. Umi janji akan bicara sama Rehan. Tapi ayo turun. Turun. Apaan sih? Kecewa sama kamu dan Abah. Udah berbuat dosa seperti ini. Umi gak mau kalian menambah dosa dengan membuat Tika membunuh karena menanggung malu. Satu di antara kalian, Rehan atau Abah, harus tanggung jawab. Ya kalau Abah ya nggak mungkin lah kan. Abah kan udah punya 2 istri. Masa ditambah lagi 1. 2 aja udah musingin, apalagi 3. Ya kalau Rehan mungkin, Rehan kan masih bujangan. Nah jadi Rehan aja mungkin mendingan ya. Demi Allah Umi, Rehan gak pernah ngelakuin perbuatan terkutuk itu. Rehan gak mau nikah sama dia Umi. Rehan, sekarang kamu lihat mata Umi. Katakan dengan jujur, ini kan semua udah terjadi. Kamu udah gak bisa mengelak lagi. Umi yang paling tahu Rehan di rumah ini dibandingkan siapapun. Rehan yakin. Umi tahu Rehan itu jujur atau bohong. Jadi siapa yang akan menikahi saya? Rehan yang nikah sama kamu. Abah yang jelas-jelas nih. Aku gak pernah nyentuh kamu sama sekali. Jadi itu anak Abah, bukan anak aku. Abah juga enggak. Enak aja. Ada apa sih, Bah? Umi denger ya. Umi harus bisa paksa Rehan untuk menikah dengan Atika. Karena dia sudah memperkosa Atika. Jadi paksa dia menikah. Tapi Bah, Rehan tuh udah bersikeras bahwa dia tidak menodai Tika. Sedangkan Abah... Umi jangan ngomong sembarangan ya. Kalau Abah bilang Rehan harus bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab. Paksa dia menikah. Kalau enggak Umi yang Abah cerai. Mau? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau Rehan nikah sama Tika, Rehan gak akan bisa berhubungan sama Afifah lagi. Mudah-mudahan Rehan juga bisa menuntun Tika ke arah yang lebih baik. Bisa melindungi Tika hingga tidak ada laki-laki lain yang memanfaatkan keluguan dia. Kenapa diam? Hah? Enggak, Bah. Suruh dia menikah secepatnya, bukan diam. Ingat ya, kalau enggak Umi Abah cerai. Umi sudah bicara sama Abah. Dan keputusan kita sudah bulat. Rehan yang harus menikahi Tika. Enggak Umi, enggak. Rehan gak pernah. Jadi ngapain Rehan nikah sama dia? Gak mau. Enggak Umi, Asma nggak setuju. Asma yakin Rehan nggak salah. Iya Umi, kasihan atuh Aa kalau dipaksa nikah tapi nggak cinta. Rehan, Umi mohon, demi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, kamu nikahi Tika ya. Apa kamu gak kasihan kalau anak itu lahir gak ada bapaknya? Ya tapi itu bukan anak Rehan Umi. Abah ayahnya. Abah aja yang nikahin Tika. Enggak. Abah nggak ngelakuin apa-apa. Kamu yang berbuat, kamu tanggung jawab. Kamu harus nikah sama dia. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersatu, Mas Rehan. Sebentar lagi aku akan jadi nyonya Rehan. Dan aku akan punya suami ganteng dan juga tajir.
Tika. Perempuan yang gak aku cintai. Perempuan yang gak aku kenal. Kenapa nasibku harus seperti ini? Aku gak mau dipaksa menikah dengan Tika. Aku harus batalin pernikahan ini. Aku harus pergi dari sini. Rehan, kamu kok belum apa-apa? Jasnya kenapa belum dipakai? Umi. Rehan minta tolong sama Umi. Batalin pernikahan ini. Umi tega Rehan nikah sama perempuan yang gak Rehan cintain. Rehan, hidup tuh memang seperti ini. Tidak selalu sesuai dengan keinginan, rencana kita. Tapi takdir Allah itu selalu benar. Mungkin kamu benci dengan keputusan ini. Tapi pasti ada hikmah di balik ini. Rehan gak mau, Umi. Rehan gak mau ngejalanin semua ini. Rehan gak tahu siapa Tika. Rehan gak kenal siapa Tika. Sekarang Umi paksa Rehan nikah sama perempuan yang gak Rehan cintai. Gimana perasaan Rehan? Rehan pergi aja kalau emang Umi tetap paksa Rehan. Kalau kamu pergi, hidup Umi akan hancur. Abah akan menceraikan Umi. Dan ini adalah keputusan yang terbaik. Supaya kamu bisa berhenti memikirkan Afifah. Aa, cinta kalian berdua itu tidak akan pernah bisa bersatu. Cinta kalian itu terlarang. Umi mohon, turuti keinginan Umi ya. Kamu masih mau kan dengerin Umi? Rehan, kamu tuh sebenarnya anak yang baik. Kamu tuh anak yang soleh. Seharusnya kamu mendengarkan ucapan seorang ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu, Ara. Ya Allah, aku gak bisa ngeliat Umi begini. Meskipun aku senang kalau Umi bercerai dari Abah, tapi Umi begitu tulus mencintai Abah. Umi benar, cintaku sama Afifah udah gak mungkin bersatu lagi. Mungkin aku harus mendengarkan Umi. Orang tua pasti gak mungkin menjerumuskan anaknya sendiri. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitulah sabda Nabiku, tanpamu tiada. Minta maaf. Rehan akan tetap nikah. Demi Umi. Demi kebahagiaan Umi. Terima kasih. Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak. Mas Rehan, sebentar lagi kamu akan menjadi suami orang. Aku gak bisa lagi berharap sama kamu. Kenapa kamu sedih ya? Lihat Rehan mau nikah. Makanya, udahlah. Jangan suka ngarepin kamu bersatu sama Rehan. Nggak mungkin. Calon mempelai wanitanya mana? Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Heh, dasar perempuan gak tahu diri, perempuan gatel. Lu tuh gak cocok nikah sama AA. Asma.
Asma, kamu apa-apaan sih? Hah? Pak, terusin aja Pak. Terusin aja acaranya. Kamu ikut Abah sih. Ikut Abah sih. Abah jangan, Abah. Abah lepasin Asma. Masuk. Abah lepasin Asma. Biar kamu nggak ribut lagi. Nih, biar kamu nggak diam kamu, biar kamu nggak ribut. Kalau begini kan kamu nggak bisa lagi ngomong ya nggak? Udah. Abang mau lihat yang nikahan dulu, kamu mandi aja. Ikuti ucapan saya. Saudara Rehan bin Asep, saya nikahkan kau dengan Tika binti Nurdin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tika Nimas binti Nurdin Bejo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Kegilaan hidup denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Sekarang anak dalam kandunganku akan punya bapak yang tampan dan kaya. Namun bila saatnya aku Akhirnya selesai sudah kisah cinta Rehan dengan Afifah. Sekarang Afifah nggak akan pernah bersatu lagi dengan Rehan. Jadi Abah nggak ada saingan. alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya Maafkan Umi Rehan, tapi ini memang harus terjadi. Umi nggak mau kamu dan Afifah terjebak dalam cinta terlarang dan dosa. Afifah, dia pasti pergi karena nggak mau nyaksiin ini semua. Maafin aku Afifah. Kisah cinta kita ternyata harus berakhir di sini. Sekarang aku nggak punya pilihan lain selain ngelupain kamu, Mas Rehan. Aku harus ngelupain kamu selamanya. Karena sekarang kamu adalah suami dari wanita lain. Dan aku adalah ibu tiri kamu.